Assalamualaikum, kami dari S2 Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret Surakarta ingin mempresentasikan metode analisis isi yang merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Profesor Sudianto. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak. Analisis isi menurut Lisa A. Court-Butler di atas dapat dimaknai bahwa analisis isi merupakan teknik untuk mencari pesan apa yang ada dalam suatu tayangan atau laporan lebih dalam secara terstruktur dan sistematis. Tujuan analisis isi. Pertama, menggambarkan isi komunikasi di mana mengungkapkan kecenderungan yang terdapat ada pada isi komunikasi, baik melalui media massa ataupun film. Kedua, menguji hipotesis mengenai karakteristik pesan. Beberapa peneliti berusaha untuk menghubungkan karakteristik tertentu dari komunikator, media, dengan sebuah pesan yang telah dihasilkan. Ketiga, adanya perbandingan isi dari media massa dengan dunia nyata, yang di mana analisis isi ini menghubungkan media dengan realitas sosial. Analisis isi secara umum memiliki tujuan. Pertama, menggambarkan karakteristik pesan. Pada penggambaran karakteristik pesan, analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan, yaitu A. Analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. B. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda budaya, sosial, dan politik. C. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada halayak yang berbeda. Halayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. D. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Kemudian poin kedua menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan, isi, muncul dalam bentuk tertentu. Ragam metode analisis isi. Pertama, kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah dari sampel atau populasi yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Pengambilan datanya disebut penelitian kuantitatif. Kedua, kualitatif. Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik interpretatif, di mana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Klasifikasi karakteristik penelitian analisis isi kuantitatif. 1. Prinsip sistematik. 2. Prinsip objektif. 3. Kuantitatif. 4. Isi yang nyata, manifest. 5. Replikabel. 6. Perangkuman. Klasifikasi dalam analisis isi kualitatif. 1. Analisis isi pragmatis. 2. Analisis isi semantik. 3. Analisis sarana tanda. Metode analisis isi kualitatif, analisis wacana, analisis semiotik dan analisis hermeneutika. Analisis semiotik, semiotik analisis. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Istilah ini diambil dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda ada di mana-mana, bisa berupa kata, gambar, bunyi, struktur karya sastra, struktur film, struktur musik, dan sebagainya. Semiotik juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji gejala kebudayaan dengan memahami makna tanda-tanda kehidupan. Semiotik sering digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam analisis teks, baik verbal maupun non-verbal. Analisis wacana, discourse analysis. Analisis wacana, discourse analysis,
adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana, diskurse, yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana barangkali merupakan kelanjutan dari analisis semiotika, karena secara historis memang lahirnya didahului oleh analisis semiotika. Dalam perkembangannya, analisis wacana memang cenderung untuk mengambil posisi sebagai metode penggali kerja ideologi dan hubungan kekuasaan dalam teks. Kendati demikian, banyak istilah yang secara mendasar diambil dari tradisi semiotika. Dalam beberapa hal, analisis semiotika berkemungkinan untuk menggali ideologi di balik teks, sehingga batas yang tegas antara kedua jenis analisis itu memang agak kabur. Preskripsi sederhana untuk memperlihatkan perbedaan keduanya kira-kira adalah bahwa analisis semiotika berupaya melihat aspek what dan how dari teks, sementara analisis wacana cenderung kepada menjawab pertanyaan tentang how dan why dari teks. Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif. Satu analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Dua analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest, nyata, sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat laten, tersembunyi. Tiga analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan apa yang dikatakan, what, tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan, how. Empat analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi kuantitatif diarahkan untuk membuat generalisasi. Analisis hermeneutika. Secara umum hermeneutika didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermeneuein yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menerjemahkan. Pendekatan hermeneutik merupakan satu metode penafsiran yang berangkat dari analisa bahasa dan kemudian melangkah kepada analisa konteks, untuk selanjutnya menarik makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Jika pendekatan ini dipertemukan dengan kajian teks Al-Quran, maka persoalan dan tema pokok yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan dengan dinamika realitas historisnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga hal yang menjadi asumsi dasar dalam penafsiran, yakni 1. Manusia sebagai penafsir ayat. 2. Penafsiran tidak akan lepas dari kajian bahasa, sejarah dan tradisi. 3. Tidak ada teks yang menjadi wilayah bagi dirinya sendiri. Prosedur metode analisis isi. 1. Merumuskan tujuan analisis. Apa yang ingin diketahui lewat analisis isi, apa yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi. 2. Konseptualisasi dan operasionalisasi, merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi sehingga konsep bisa diukur. 3. Lembar coding, coding sheet menurunkan operasionalisasi ke dalam lembar coding. Lembar coding memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya. 4. Populasi dan sampel. Peneliti perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil semua, sensus? Kalau tidak menentukan teknik penarikan sampel dan jumlah sampel yang akan dianalisis. 5. Pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas. Peneliti memberikan pelatihan kepada coder yang akan membaca dan menilai isi. Peneliti menguji reliabilitas. Jika reliabilitas belum memenuhi syarat, dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi. 6. Proses coding, mengkode semua isi berita ke dalam lembar coding yang telah disusun. 7. Perhitungan reliabilitas final.
Peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding dengan menggunakan rumus atau formula yang tersedia. 8 input data dan analisis, melakukan input data dari lembar coding dan analisis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.